Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang Bu Risa. Oke, ini sudah tepat 18.30. Oke. Teman-teman semuanya gimana kabarnya? Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Bapak Ibu ya. Bagi yang merayakan, mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau ada kesalahan yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terutama juga kepada Bu Risa Santoso. Saya malah belum mengucapkan nih, kita belum ketemu ya Bu Iya, Risa belum ya. ketemuan. Ya, Padahal mohon maaf lahir batin Ibu. ke kampus gak ketemu. Mohon Iya. maaf lahir dan batin. Baik, ini udah 18.30 mungkin bisa langsung dimulai aja Bu ya. Biar nanti Oh, bisa jam 7 bisa langsung join ke link sebelahnya. oke, Baik, buat teman-teman, hari ini kita ada acara spesial ya. Jadi pas banget karena ini kelasnya Bisnis Internasional Ekspor Impor. Pas juga ada ini pembahasan untuk ini special guest dan kita kerjasama bersama dengan tim dari Sandler. Dan di sana akan membahas khusus mengenai Trump punya tarif. Ini isunya kayaknya lagi gede-gedean ya. Saya mau mengucapkan juga sebelum kita mulai dan sambil orang-orang masuk ini mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Minal aidin bawa izin. Ini kita ketemu lagi setelah liburan yang panjang. Cuma cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Apa nggak libur nih Bapak Ibu di sini? Libur Bu Risa. Libur. Seminggu, Bu. Bekerja. Pak. Siapa tahu ada yang bekerja gitu ya. Bekerja, Bu. Liburnya cuma 1 hari aja. 1 hari? Hari H, hari hari raya. Waduh Bu, kerjanya apa Bu Wiji ya kalau boleh tahu? Wah, Kerjanya di perusahaan, Bu. Karena karena di internal memonya liburnya cuma 1 hari aja. berarti Mas Hendy harus bahagia di Asia. Kita iya libur Bu. yang panjang. Iya. Saya bersyukur kok Bu nggak dikerjain. Kerja tapi nggak Bersyukur. dikerjain. Waduh, oke oke. Jadi ini sesi kali ini tadi sudah diinfo oleh Mas Hendy juga akan ada setengah jam kita pengarahan sebentar, tambahan terms-terms pengingat untuk beberapa hal yang mungkin nanti akan dibahas biar teman-teman juga nanti semakin bisa dapat banyak. Dan tentunya nanti ada presensi yang akan dibagikan dari Mas Hendy. Di sana ada pertanyaan mengenai 2 pertanyaan mengenai eh, sesi jam 7 nanti. Jadi tolong didengarkan, nanti ada beberapa takeaways-nya apa, nanti teman-teman bisa mengisi di sana sekalian mengisi presensi teman-teman. Oke, jadi mungkin ini saya mulai aja, saya share screen. Ini kalau saya boleh tanya buat teman-teman yang ada di sini open cam ataupun yang masih belum bisa open cam ya, bisa mendengarkan saja boleh di chat atau langsung open mic. Pertanyaan saya kenapa kok negara ini kenapa sih kok mereka ini berdagang antar satu sama lain? Kan kita sekarang ngomong tentang perdagangan ya, dan khususnya hari ini kita akan bahas mengenai tarif. Tarif, kalau teman-teman ingat dari pertemuan sebelumnya, kan membahas mengenai berapa pajak yang diberikan oleh sebuah negara saat ada barang masuk ke negara tersebut. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok negara itu saling berdagang sama satu sama lain? Kayaknya kan ini dari beberapa kelas yang lalu boleh. Kenapa kok berdagang satu sama lain? Kenapa teman-teman? Mungkin untuk ini, Bu, saling memenuhi kebutuhan yang di negaranya tidak bisa dihasilkan seperti itu, Bu. Terima kasih. Salah satunya itu memenuhi kebutuhan yang mungkin di negaranya nggak bisa. Zaman dahulu sebelum kita bisa membuat sendiri wine di Bali, tahunya kalau wine ya harus diimpor kan gitu ya. Karena mungkin ketinggiannya harus jelas. Jadi biasanya yang terkenal dari Italia mana gitu. Jadi orang-orang waktu nggak bisa membuat sendiri wine, akhirnya mereka bertukar dagang dengan Italia untuk mendapatkan wine misalnya. Jadi ada beberapa sumber daya yang mungkin khusus ada di negara tersebut nggak di tempat lain.
Mungkin juga ada alasan di mana yang kedua adalah negara tersebut memproduksi sebuah barang lebih murah daripada negara lain. Jadi tidak hanya karena resource-nya, tapi juga karena barangnya bisa diproduksi dengan lebih murah. Mungkin dengan kualitas yang hampir sama. Mungkin secara faktor input of production, biasanya jadi ada gaji, mungkin apa namanya barang-barangnya, barang-barang untuk membuat barangnya itu lebih murah daripada negara tersebut. Jadi bisa juga karena itu gitu. Akhirnya kita saling berdagang. Yang menarik, orang-orang ini bilang katanya ini salah satu ekonom dia bilang gini, when a firm or an individual buys a good or services produced more cheaply abroad, living standards in both countries rise. Jadi katanya saat kita bertukar dagang dengan negara lain, di mana mereka bisa memproduksi sebuah barang dengan lebih murah, living standard atau standar kehidupan dari orang-orang itu jadi semuanya naik gitu. Karena kita jadi bisa beli lebih banyak, mungkin bisa beli kualitas yang lebih baik, karena sekarang produk barang itu ada di negara tersebut dengan lebih murah gitu. Makanya ini sebenarnya sesuatu yang menarik. Alasan-alasannya ya tadi efisiensi, increasing mungkin ini leads to higher standard of living gitu. Kadang-kadang investasi yang ditingkatkan, knowledge transfer, orang-orang mungkin biar belajar dari tempat lain, membeli dulu produk-produk yang high quality biar belajar gimana caranya untuk membuat itu juga bisa. Increase of product offering to customer, kita memberikan kepada customer kita opsi yang lebih banyak dan opportunities for business. Jadi kita punya opportunity untuk berbisnis. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sekarang ada tarif? Ya, ini adalah salah satu yang sampai sekarang masih didebatkan. Lebih baik mana sih? Lebih baik proteksionisme, jadi mempunyai tarif yang tinggi seperti Trump barusan, memberikan kuota nggak boleh masuk banyak, seperti ke Indonesia kalau mobil mewah pajaknya 400%. Jadi mereka kalau misalnya pajaknya tinggi, tarifnya tinggi, biasanya cenderung negaranya itu proteksionisme atau mereka mempunyai trade barrier yang tinggi. Atau semakin lama semakin free trade. Kalau bisa tarifnya dikit aja. Kalau bisa kita impor banyak, kita ekspor banyak juga misalnya. Nah, ini yang nanti teman-teman lihat sebenarnya yang lebih baik yang mana ya? Dan apa sih dampaknya kita tuh dengan Amerika memberikan tarif ke semua negara ya? Teman-teman yang ngelihat ada ngikutin nggak sih ini beritanya? Semua negara dikasihin tarif yang paling rendah itu 10% dan itu ke Singapura, ke beberapa negara-negara lain. Sisanya kita dapat 34%. Jadi apa namanya? Kita kalau misalnya sekarang mau ekspor barang pergi ke Amerika Serikat dikenakan tarif 34%. Gitu. Nah, ini menurut teman-teman gimana? Ini lebih baik yang mana? Ini definisinya ya. Protectionism when a country put high barrier of trade, jadi mempunyai apa namanya banyak barrier itu biar teman-teman ini negaranya lebih dilindungi seindustrinya. Jadi secara konsep biar negara kita bisa berkembang sendiri, mendingan kita nggak beli dari negara lain, kita membiarkan produk-produk Indonesia yang lebih dibeli kayak gitu. Itu biasanya konsep protectionism. Keywordnya protecting domestic industry gitu. Kalau free trade, mendingan ya kalau ada di luar lebih murah. Kenapa kok kita harus harus beli beli harga yang lebih mahal? Mendingan yang lebih murah, kita nyari barang yang bisa kita produksi dengan lebih murah, kita tukeran aja gitu. Keywordnya low tarif, ease of doing business as foreigner. Jadi sebagai orang luar negeri, kita do bisnisnya lebih mudah pula biasanya. Nah, menurut teman-teman lebih di kubu yang mana? Di kubu yang mana? Boleh diketik atau di open mic. Dua-dua nggak ada yang salah soalnya. Izin Bu Risa. Silakan, silakan Iya, Bu. jadi kalau di kantor saya kebetulan
kalau kami berpikirnya adalah mengenai free trade. Jadi pengalaman saya meeting dengan tim ya, jadi ada raw material yang lebih murah ya. Jadi kita melakukannya adalah free trade. Kebetulan pabrik HQ kami adanya di Thailand. Jadi kita melakukannya adalah free trade di mana country to country harganya jadinya lebih murah dibandingkan kita harus menggunakan proteksionisme ini. Terima kasih Bu. Padahal orang Indonesia itu ya seringkali kalau biasanya pemerintah ya itu sering banget proteksionisme ini bahasanya kayak swasembada. Kita harus jadi negara yang swasembada. Itu biasanya ngomongin ini sebenarnya kayak kita harus bisa semuanya sendiri. Kalau bisa kita memproduksi dari kita semua. Padahal secara kenyataan masih pun kita masih impor. Beberapa barang-barang masih kita impor. Kemarin masalah-masalah waktu Pertamina juga kan karena impor juga ya. Tapi ya itu biasanya bahasanya swasembada. Tapi thank you tadi Bu Mei ya. Terima kasih Ya, Bu. untuk pandangannya. Saya sendiri sebenarnya juga aslinya merasa lebih convenient, lebih masuk akal untuk free trade gitu ya. Karena sama-sama mungkin mempunyai keahlian dalam bidang sesuatu. Kalau kita mungkin bikin tekstil misalnya. Di tempat lain mungkin ada hal-hal lain yang lebih ahli. Ya kita daripada susah-susah mencari semuanya dibuat sendiri, kenapa kita nggak saling bertukar dagang kan gitu. Ada yang mungkin lebih percaya dengan swasembada, boleh juga loh ini. Kalau Bu Sulfiani gimana Bu? Saya tunjuk aja deh. Masih Lebih mute. ke ya malam Bu Risa, lebih ke free trade-nya Bu. Oh, Jadi ya, jadi karena ada kesempatan dan udah gitu tarifnya juga terjangkau atau misalnya lebih rendah, ya kenapa enggak gitu, ada kesempatan seperti itu. Itu sih Bu. oke, siap. Terima kasih Bu. Kayaknya kita tim free trade semua di sini. Oke, jadi terima kasih Ibu-ibu. Ini saya kasih in terms-nya aja buat hari ini juga biar lebih enak. Sebenarnya simple aja ya, trade balance itu biasanya kalau kita ngelihat sebuah data, orang bilang trade balance itu biasanya selalu ekspor dikurangi impor dalam sebuah negara. Nah, di mana kalau ada defisit, berarti importnya lebih besar daripada ekspornya. Kalau ada trade surplus atau ini berarti kita trade net export biasanya bilang gitu juga. Itu berarti ekspornya lebih besar daripada impor. Dan sebenarnya yang penting impact-nya itu di poin nomor 4, impact-nya itu sebenarnya nggak selalu yang mana yang lebih baik. Mungkin kadang-kadang ada yang defisit pun itu bisa baik juga. Kadang-kadang surplus pun bisa baik atau bisa buruk juga. Tergantung dengan konteks dan juga secara ekonomi itu bagaimana. Untuk negara Indonesia, pertanyaan saya, apakah kita menurut teman-teman mempunyai trade surplus atau trade defisit? Kita lebih banyak mengekspor atau kita lebih banyak mengimpor? Lebih banyak mengimpor, Bu. Lebih banyak mengimpor. Semua agree nggak? Agree Bu, Banyak banyak impor mengimpor. Ya, sip. Jadi kita mau lihat barengan ini. Ini apa namanya? Ini wits.worldbank.org. Ini teman-teman boleh sambil melihat, nanti boleh dilihat. Kita minggu depan deh kita bisa buat exercise di sini, tapi sambil nanti mendengarkan, boleh kalau mau ngelihat. Ini websitenya wits.worldbank.org. Saya copy terus saya masukin di websitenya aja. Saya share screen. Ini itu bikinannya World Bank untuk membantu kita melihat mengenai trade itu, setiap negara itu opportunity-nya di mana, lebih ekspor apa yang banyak, produk-produknya yang banyak apa. Jadi kita bisa melihat semua datanya updated, cukup updated. Dulu 1-2 tahun sekali diupdate, sekarang kayaknya 2023 atau 2024. Jadi ini saya bukain, cukup menarik. Jadi bisa dipilih negaranya mau negara apa. Jadi bisa by country, semua negara bisa kelihatan. Kita bisa ngelihat Indonesia. Nah, terus dia bisa ada popular indikatornya. Dia bilang
Indonesia have an export of 291 juta in thousands of dollar. Jadi 290, kalau nolnya ada 9 itu berarti triliun ya. 290 triliun untuk impor, US dollar untuk impor, dan 234 juta, bukan juta ya, triliun US dollar untuk ekspornya 291 triliun, impornya 237 triliun US dollar. Jadi mempunyai positive trade balance of 54. Kelihatan ya saya di mana ya. Jadi sebenarnya kita itu kita positif loh. Jadi lebih banyak kita itu mengekspor daripada mengimpor. Gitu. Jadi ternyata secara impor kita ini lebih sedikit daripada ekspornya. Tadi dia bilang trade balance-nya positif, berarti kita punya trade surplus gitu. Nah, ini di sini ada data-datanya apa saja sebenarnya. Ini teman-teman bisa ngelihat sambil nanti misalnya mendengarkan mengenai bagaimana US menarif lebih tinggi negara-negara lain. Itu banyak yang bilang secara ekonom itu hitungannya sangat buruk karena tarifnya ditentukan dari apakah negara itu mempunyai ekspornya misalnya lebih besar dari US, tarifnya lebih gede. Ekspornya misalnya mereka impornya lebih gede, jadi US yang lebih ngirim banyak, tetap dikasih tarifnya 10%. Jadi banyak yang orang bilang, wah ini nggak masuk akal gitu. Ini tapi menarik, teman-teman bisa ngelihat di sini di sebelah kiri ini ada macam-macam dan bisa ngelihat produknya apa saja. Ini jadi bisa profile at a glance dipencet, bisa ngelihat apa aja yang banyak sih di Indonesia, produk-produk apa. Ini Indonesia top 5 export and import partner. Ternyata kalau di sini kan market. Jadi kita itu mengekspor paling banyak ke 5 negara ini. Cina, Indonesia, Jepang, India, Malaysia. Kita mengimpor paling banyak dari sini ternyata. Dari 5 negara ini. Dari Cina, Singapura, Jepang, Malaysia, Korea. Terus barang-barangnya ada apa aja? Di sini ada grup-grupnya, teman-teman bisa ngeliat. Tarifnya berapa? Nah ini kalau teman-teman mau ngeliat negara apa saja, rata-rata cukup update di sini. Gitu. Jadi bisa mencari. Kita coba mau negara apa? Sekali aja lagi sebelum kita pindah ke Zoom satunya. Mau ngeliat apa nih teman-teman? Negara apa? Suriname. Suriname, baiklah. Singapura, Bu. Kalau gitu kita coba Suriname baru Singapura ya. Kira-kira kalau Suriname ekspor apa impor? Ternyata di sini dilihat Suriname itu positif trade balance, lebih banyak ekspornya daripada impornya. Meskipun jauh lebih kecil daripada Indonesia ya. Dan ini sebenarnya bisa kelihatan. Ini country growth, world growth, sama GDP growth. Jadi dibandingkan dengan dengan dunia, growth-nya seberapa sih? Itu bisa dilihat juga di sini. Produknya apa? Bisa dilihat. Negaranya kemana? Ternyata mereka kalau misalnya mengekspornya ke Switzerland. Siapa yang tahu kalau dari Suriname ternyata market terbesarnya adalah Switzerland. Ini kalau teman-teman mau lihat market terbesarnya apa, bisa kelihatan di sini. Impornya dari mana? Ternyata mereka impor paling tinggi dari Amerika Serikat. Netherlands, wah ini baru tahu juga saya, Suriname ternyata mengimpor dari Amerika Serikat. Produk-produknya apa bisa dilihat di sini. Ini lebih banyak raw material, intermediate goods bisa kelihatan di sini. Oke, sama satu lagi tadi Singapura. Kalau Singapura sebelum saya buka, Singapura kira-kira adalah lebih banyak ekspornya apa impornya? Udah ngomong kayaknya kita ini ya, 2 kelasan. Harusnya impor sih, Bu. Harusnya lebih banyak impor ya. Tapi ternyata mereka positif trade balance, Pak. Jadi ternyata ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Karena kemarin seperti yang sempat diceritakan, kalau Singapura ini adalah hub country, jadi mereka pintar sekali. Trade barrier-nya dikecilkan, di mana akhirnya orang-orang, karena Singapura ini dekat dengan banyak negara, jadi hub untuk ekspor atau impor. Jadi barang masuk
ke Singapura, dijual lagi keluar. Waktu barangnya masuk jadi impor, waktu dijual keluar menjadi ekspor. Dan di Singapurnya diberi value add atau tambahan. Jadi anggaplah misalnya mesin-mesin dibawa pergi ke Singapura, dijadikan mikrokonduktornya diekspor keluar dengan harga yang mahal. Akhirnya mereka jadi net exporter, salah satunya di situ. Gitu. Nah, ini pada penjelasannya sebenarnya di sini ada apa aja. Tadi positive trade balance-nya berapa, cukup banyak ya. Lalu trade growth-nya berapa, ternyata growth-nya cukup 5% compare to world growth. Terus dia nunjukin Singapura service ekspor, ternyata ekspor juga bisa, service juga ya, nggak hanya produk. Itu berapa di compare to service import. Gitu kira-kira. Ini ada penjelasannya di sini, cukup menarik. Dan kita ngelihat trade summary-nya, kemana negaranya. Nah, ini. Ekspor partnernya ternyata mereka ekspornya ke China paling gede, ke Hong Kong kedua, Malaysia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ekspornya ke China, Malaysia, other Asia countries ya, United States, dan Korea. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada kotak-kotaknya ini, kotak terbesar ini menunjukkan produk terbesar mereka. Jadi di sini produk terbesar mereka ternyata mechanical and electricity. Ini, jadi bisa kelihatan barang-barangnya apa aja sih gitu. Nah, ini kira-kira teman-teman bisa ngeliat-ngeliat, nanti minggu depan kita diskusi lebih banyak mengenai ini. Tapi apakah ada yang mau ditanyakan dengan eh, dengan sekilas topik mengenai trade ini sebelum kita membahas tarif sama teman-teman yang lain maksudnya dengan sesi kita kedua di Zoom satunya. Menurut teman-teman tarif 10%, 34% Trump itu baik apa enggak sih? Pajak yang diberikan ke produk yang masuk ke Amerika Serikat. Menurut teman-teman minta opini dong gitu. Bagus apa enggak? Atau ada bagusnya apa, enggaknya apa gitu. Yang pasti akan berdampak sih ke ekspor kita kayaknya. Kalau ekspor kita khususnya ke Amerika Serikat ya. Kalau menurut Pak Anom gimana Pak? Kalau dari saya, Bu, tentunya dampaknya buruk sih bagi Indonesia ya, karena eh, harus menentukan harganya juga harus dinaikkan harga jual di Amerika, barang kita yang dimasukkan ke Amerika, harga jualnya kita harus memikirkan lagi supaya bisa bersaing di sana tuh gimana dari produk-produk Indonesia yang masuk ke Amerika. Seperti itu. Makasih, Bu Risa. Terima kasih Pak Anom. Kalau menurut Bu Melisa gimana Bu? Kalau menurut saya yang dampak banget di Indonesia rupiahnya makin lemah Bu. Kemarin kan sempat wah parah sekali. Terus penurunan daya saing ekspor maaf. Jadi daya saing antar negara tuh lumayan jadi berkurang kalau untuk Indonesia. Itu pengaruh banget. Saya ini tapi ya agak bingung ya karena kemarin itu baru aja diskusi sama teman. Kalau kita kan hari ini ya sampai 17.000 US dollarnya sudah 17.000 lewat kan. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat Amerika US dollar dibandingin dengan China, dengan Jepang, jadi dengan renminbi dan dengan Japanese yen itu US itu melemah. Jadi rupiah itu melemahnya lebih parah daripada melemahnya Amerika. Kemarin sempat ngobrolnya gitu nih. Jadi kayaknya kita ini lagi agak parah gitu ya. Udah gitu kena dampak lagi tarif tambahan gitu. Jadi eh, ya kayaknya memang double ya. Secara domestik juga kurang stable.
secara luar negeri ditambahin dengan tambahan tarif, jadi semakin pangsa pasar mungkin salah satu yang cukup besar juga ya di Indonesia itu jadi terdampak gitu. Mungkin satu lagi kalau boleh Bu atau Bapak deh, Pak Dani, menurut Pak Dani gimana? Baik, Bu Risa, terima kasih. Kalau dari opini saya sih, akan kebijakan yang dikenakan 10% dari Presiden Amerika Donald Trump ya, bagi Indonesia itu yang terkena dampaknya itu terutama yang ekspor minyaknya, minyak sawit itu CPO, Bu. Yaitu di kompetitif di pasar Amerika. Karena tantangannya kampanye negatifnya dari persaingan seperti Uni Eropa. Kemudian untuk tekanan pada industri sektor seperti tekstil, baja, ini harus ada pasar alternatif untuk menanggung biaya tambahannya bagi Indonesia. Tapi kalau positifnya Indonesia ya bisa memperkuat ekspornya ke negara lain, Bu, misalnya ke China, India, ataupun ke Afrika, meningkat pasar domestiknya. Kalau dari saya sih itu sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya ini memang ya, ini kayaknya akan berdampak terutama ke ekspor kita, tapi ya salah satu opportunity-nya ya tadi itu kalau misalnya kita bisa menemukan partner yang lain, mungkin secara long term-nya akan lebih baik gitu. Ini saya lagi nge-share, ini yang bagian Indonesia, trade summary tadi. Kalau dilihat sebenarnya Amerika Serikat ini pangsa market kedua terbesar kita loh untuk ekspor kita. Meskipun ternyata paling banyak adalah Amerika Serikat, ke Amerika Serikat ini 9,67% dari ekspor kita itu ke Amerika Serikat. Ini yang nanti bakal terdampak kalau misalnya tarifnya naik gitu ya. Harapannya seperti tadi kata Pak Dani, bisa yang lain ditingkatkan. Mungkin Jepang lebih tinggi, India lebih tinggi, Malaysia lebih tinggi. Tapi pasti akan terdampaknya di situ. Meskipun hanya 9,6%, ini ya lebih Cina 22% ya, tapi tetap nomor 2 ini. Bangsa kita nomor 2 terbesar. Gitu. Ini tadi sekilas kalau lihat ini memang ini tadi menunjukkan kalau ekspor lebih tinggi dari ini. Tapi benar banget tadi ada coal juga, ini coal-nya paling tinggi juga. Ya akan berdampaknya ke situ. Jadi mungkin itu intronya kira-kira Bapak Ibu, kita bertemu lagi di sesi Zoom satunya. Ini mungkin bisa di-share oleh Kakak Hendy linknya, sekalian dengan link presensinya. Selamat menikmati sesi setelah ini bersama dengan praktisi-praktisi. Itu silakan teman-teman. Teman-teman untuk link Zoom-nya yang di sesi seminarnya sudah saya share di grup ya. Sama habis ini saya share link untuk mengerjakan 2 soal pertanyaan tadi Bu ya. Itu sudah saya share juga di D-Learning teman-teman. Barangkali ada yang misalkan nanti tidak ngecek grup, tapi kalau mau langsung di D-Learning saya kasih nama tugas 3 seminar. Gitu. Tapi setelah ini saya kirim juga di grup aja. Gitu. Baik kalau gitu kita ketemu lagi di link sebelah ya Bu ya. Ketemu lagi di link seminarnya, teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat bergabung di link yang satunya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Kak Hendy. Terima kasih, Bu Randy. Risa. Terima kasih, Bu Risa. Terima kasih Bu Risa. Terima kasih Bu Risa. Randy.